Makanya saya cocok tidak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca, mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu. Mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh gak suka uang. Karena saya memang tadi, mbah-mbah saya dari bapak itu wali Mas Dadi. Kalau tadi Mas Nadif jujur, mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya. Jadi saya alhamdulillah dia jujur. Jadi Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi. Itu ya bully-bulian sama ini terus ditiru beliau ini. Itu gak suka sih. Saya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu kan gak suka sama karena mereka nangis ketika Allah ngendikan wa aqridu atau ayat-ayat anfiku atau orang baik disifati wa aqridu wa qardan hasanah. Itu hadal khitab li ahlil jiddi wasarwah. Ini khitab untuk orang kaya. Kalau isin Gusti jenengan nampen ngongkon infak kok kalau diinfak. Jenengan nampen ngongkon ngamal kok kalau di ngamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta. Walakin diyana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi itu uniknya. Akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita tidak sudah wali dulu karena sudah senang harta balik. Jadi kayaknya keren kita di bang wali-wali itu. Artinya wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali. Imam Syafi'i itu dulu gak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali ceritain. Karena dia dididik Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana, tapi kaya raya. Pas beliau mau, Imam Syafi'i dia agak-agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang sealim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah, tapi muridnya masih, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram, bisa dihitung berapa ratus juta. Terus separuhnya dikasihkan Imam Syafi'i, nah tidak kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki, dulu Baki itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita, ya sudah ini antar, tak bayari. Diantar Imam Syafi'i. Diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja. Emas-emasnya di meja, uangnya dolar, semuanya di meja. Tambah kaget, ini saya sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atak jabu minhad, kamu kagum dengan ini merasa aneh? Iya. Ya sudah, ini tak kasihkan orang fasik, tinggo demenan, tinggo judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan, berarti orang soleh boleh kaya. Angsal-angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan. Sampai fatwa kiai fikir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek, haram. Puasa al-Islam ya Allah wala yulah. Nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Saya ulang lagi-lagi itu ilmu. Akhirnya saya baca kitabnya Imam Sa'roni namanya Al-Minanul Kubro. Itu beliau cerita wa mimma manallahu alaihi. Kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong karena Imam Sa'roni kan bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin. Kamu termasuk ulama yang amilin. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya enggak? Kamu tadi subuh sholat, ya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, ya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu tok, tapi tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan kok maksiat, bar sholat atau syukur, bar zuhur atau syukur berasa. Berarti kan nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Oh sudah di situ al-minanul kubro, orang itu sholat semua. Nah saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab Al-Minanul Kubro. Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim. Enggak berusaha sebut, ini agak sensitif karena ceritanya itu ada anaknya kiai mau nyalek. Karena dia anaknya kiai tanya, Mbah, dalilnya nopo nak yang kepingin jadi jabatan, mencari jabatan pusat. Kalau yang jawab tak sebut gak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun,
oleh gak apa-apa. Nabi Yusuf juga ada jabatan. Terus beliau baca qalat alni ala khuzainil ardi ini khafifun alim. Nabi Yusuf juga ada jabatan ya Rabb. Didebat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf, syariatnya itu mansukhoh di syariat Rasulullah Muhammad SAW. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah gitu. Dari Mbah Mun gini bilang, anut kiai wae oleh pemenang anut Nabi. Sama ingat kalimatnya. Anut kiai wae oleh pemenang anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khuzainil ard. Jadi akhirnya semenjak itu fikih-fikih ilmu tadi saya ulang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun. Saya golekno dalile nak wong soleh oleh jabat. Hati dulu, yang dalil kok diorder saya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsudunan nasa alama atahu wa min fadlin faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya di Indonesia itu mazhabnya Syafi'iyah semua. Politik ya kerso, jabat ya kerso, proposal ya kerso. Saya ini, maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusyuk pasti gedeng. Kiai kok gelem proposal, kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu tadi itu yang mulai saya datang. Nah kalau saya kan bawaan ilmu, saya baca. Itu bedanya saya dengan Mas Nadif, jadi bawaan baca. Karena kemarin saya dibully habis-habisan di Kudus, saya tidak punya kesempatan bicara di menantunya Neng Mu'ah ya. Wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya. Tapi saya nyari sisi positifnya. Kalau saya dibully kan saya madlum. Orang madlum gampang jadi wali. Yang dia bully berarti zalim ya sudah berarti wali saya. Nah supaya dia juga wali sekarang tak bully supaya impas gitu. Jadi ini nolong beliau.